Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa amma ba'd. Hadirin teman-teman kurma yang kami hormati, atau para pendengar kurma yang mudah-mudahan Allah berikan limpahan berkahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini untuk mengisi kurma kuliah Ramadan Al-Farabi ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki atau telah menyelesaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kurma sekalian, ingin sedikit berbagi hasanah mengenai tentang hakikat dan makna puasa, teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini berasal dari akar bahasa Arab yang berasal dari kata romdo. Romdo itu mempunyai makna yaitu syiddatul harsyam, yang memiliki arti adalah ketika matahari telah mencapai pada puncak panasnya. Nah, dari hal ini coba kita bayangkan bagaimana api yang sangat berkobar begitu panas, kemudian kita masukkan besi atau pedang yang berkarat. Ketika misalkan kita punya besi atau pedang yang berkarat, kemudian kita masukkan pada api tersebut, maka karat itu akan hilang. Nah, sama halnya dengan kita sekarang pada bulan Ramadan ini. Para ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah sarana kita untuk menghilangkan dosa yang telah kita lakukan selama ini. Yang hal ini sama seperti halnya dengan karatnya dalam besi atau pedang itu hilang ketika kita masukkan ke dalam api. Nah, maka dalam hadis sahih Nabi berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan rasa atau karena rasa iman dan juga karena mengharapkan pahalanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan juga dosa yang telah berlalu. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan di malam hari, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan dosa yang telah berlalu. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil arti bahwa seseorang yang menghidupkan bulan Ramadan di malam hari, seperti halnya misalkan kita melakukan sholat tarawih, qiyamul lail, atau membaca Al-Quran, maka kita akan diampuni dosa kita. Nah, dari hal ini tarawih itu bukan hanya sekedar ibadah sunnah yang kita lakukan, teman-teman, tapi adalah bentuk sarana kita untuk menghilangkan dosa kita yang telah kita lakukan. Nah, Allah memberikan fasilitas yaitu di bulan Ramadan. Segala amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita akan diampuni. Nah, yang sangat disayangkan, teman-teman, banyak sekali daripada kalangan kita semua hanya berpuasa saja, tapi kadang mungkin karena kesibukan kita meninggalkan sholat tarawih. Nah, padahal hal ini salah satu bentuk untuk kita menghilangkan dosa kita. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan untuk bisa melakukan ibadah yang lain di luar daripada puasa, termasuk ibadah melakukan tarawih. Nah, sehingga hal ini dibenarkan dari hadis tersebut, dibenarkan. Maka Nabi, ada suatu riwayat ketika Nabi naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. Nah, lalu sahabat yang berada di sana merasa bingung, kenapa Nabi Muhammad mengucapkan amin? Nah, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin? Padahal kami semua tidak berdoa." Maka Nabi menjawab, ujar Nabi, "Aku mendengar apa yang kalian tak dengar, dan aku mendengarkan Jibril berkata."
Nah, ternyata dari perkataan Jibril ialah salah satunya apa? Rogima anpun ri'in aywayo. Celakalah. Siapa yang celaka? Nah, Jibril berkata, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, yaitu orang yang Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan untuk bertemu, tapi Allah tidak mengampuni dosanya. Mengapa demikian? Karena orang tersebut melakukan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hal ini tidak akan Allah ampuni meskipun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, dari hal ini kita bisa mendapatkan analogi. Bayangkan jika seseorang mati kehausan di tengah danau. Itu. Kita kehausan di tengah danau. Padahal danau itu bisa kita apa? Minum airnya. Tapi kita mati. Nah, dari hal ini juga sama halnya dengan kita yang bertemu di bulan Ramadan, yang seharusnya kita meleburkan dosa, tapi kita tidak apa? Tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal ini mudah-mudahan kita khususnya bulan Ramadan bisa meningkatkan amalan ibadah kita semua. Nah, teman-teman, hakikat dan makna puasa itu para ulama menyebutkan bahwa puasa itu ada beberapa tingkatan. Imam Al-Ghazali itu menyebutkan ada 3 tingkatan orang yang melakukan puasa. Pertama, yaitu tingkat orang yang awam, yaitu di mana orang tersebut hanya berpuasa menahan lapar dan minum, dan juga meninggalkan berhubungan intim dengan istrinya. Nah, hal ini disebut juga apa? Tarkul mufadhirat, yaitu orang-orang yang meninggalkan kemudaratan. Nah, untuk puasa yang pertama ini, tingkat yang pertama ini anak kecil pun bisa melakukan. Itu. Kita yang sudah diberikan kemampuan lebih oleh Allah, masa kita ingin sama dengan anak kecil? Nah, maka dari hal ini Imam Al-Ghazali menyebutkan juga supaya kita bisa mencapai ke tingkat yang kedua, yaitu tingkat mudhiqah. Maksudnya apa? Yaitu tingkat yang dapat apa? Dosa yang mampu menurunkan pahala puasa kita. Dan dalam artian tingkat ini kita bisa berpuasa dan juga bisa menahan dari segala hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bukan hanya lapar dan minum saja. Nah, mengapa demikian? Dari hal tingkat kedua ini banyak sekali hal-hal yang mungkin sekali kita berhasil untuk menahan lapar dan minum, tapi hal-hal seperti dosa mata kita, lisan kita, telinga kita, badan kita itu tidak kita tahan. Nah, maka dari hal ini supaya kita bisa menahan hal-hal tersebut. Nah, kemudian ada satu hadis juga. Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju'wal atasu. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja. Nah, mengapa ini terjadi? Karena banyak di antara kita semua yang berpuasa itu hanya mendapatkan apa? Lapar dan minum. Hal-hal yang lainnya tidak kita tahan. Nah, maka dari hal ini gitu, ada satu tingkat yang paling atas. Imam Al-Ghazali menyebutkan itulah tingkat yang orang khos. Pertama tadi orang yang awam, tingkat kedua orang yang khos, terakhirlah tingkat orang yang khawasil khos. Itu apa? Yaitu orang mampu meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikan diri kita kepada Allah. Karena di sini teman-teman banyak sekali hal-hal yang halal kita lakukan, tapi justru malah melalaikan kita kepada Allah. Seperti contoh orang yang melakukan apa? Kerjaan di siang hari, datangnya sholat zuhur misalkan. Nah, kita lalai karena kita fokus pada pekerjaan itu. Nah, maka dari ini tingkat yang ketiga ini kita meninggalkan hal itu, meskipun itu halal. Nah, untuk kita semua di sini, khususnya saya pribadi, teman-teman, ayo kita tingkatkan puasa kita. Mudah-mudahan minimalnya kita bisa mendapat pada tingkat yang kedua, dan maksimalnya mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencoba pada tingkat yang lebih atas, di tingkat yang ketiga. Nah, teman-teman semua, itu hakikat puasa. Hakikat puasa ini adalah salah satu sarana kawalan diri kita atau self control diri kita. Tuh. Yang mana jika kita di luar bulan Ramadan kita seringkali membuat sesuatu hal-hal yang misalkan kita gampang marah, gampang nafsu, emosi dan lain sebagainya, dan hal-hal yang spontan kita lakukan, maka di bulan Ramadan ini
kita bisa menahan lebih dari diri itu, atau kita bisa lebih mengontrol diri kita supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, karena Allah berfirman seperti ini dalam hadis qudsinya, kullu amalin ibni adama lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajra bihi. Nah, apa? Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali berpuasa. Yaitu sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil arti pengertian bahwasanya amaliyah yang kita lakukan, terkhusus mungkin di bulan puasa dan khususnya di bulan puasa ini, itu amalan kita lakukan untuk apa? Untuk kita sendiri. Tapi beda dengan apa? Dengan puasa. Puasa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan memberikan pahala tersebut kepada kita. Nah, jadi dari hal ini supaya kita bisa mengontrol diri, supaya kita bisa diterima amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Nah, dari hal ini kejujuranlah yang menjadi hakikat puasa. Karena apa gini teman-teman? Ketika kita puasa, misalkan kita merasa sudah maksimal puasa, menahan lapar, menahan minum, dan lain sebagainya, menahan mata daripada maksiat-maksiat mata, telinga dan lainnya. Tapi diri kita pasti merasa jujur bahwa ada satu hal yang mungkin kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya. Nah, maka dari ini kejujuran menjadi poin utama dalam hakikat puasa ini. Nah, jika kejujuran ini dibawa dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa, bekerja, berniaga dan lain-lainnya, maka keberkahan akan turun khususnya pada diri kita, umumnya untuk semua. Nah, ini hakikat puasa adalah apa? Kejujuran diri kita dalam mengontrol diri kita sendiri. Nah, teman-teman, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Itu sedikit kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya dari hal ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita, termasuk kita bisa mengistiqomahkan ibadah tarawih kita, dan juga membaca Al-Quran. Karena teman-teman, ini pesan saya terkhusus teman-teman semua, jangan sampai kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan puasa ini. Karena sungguh sayangnya ketika bulan penuh ampunan ini, ketika bulan penuh keberkahan ini, kita sama sekali tidak berhasil menghatamkan satu hataman Al-Quran. Yang mungkin misalkan perempuan yang bisa yang biasa datang bulan itu kan bisa lanjut saja. Tapi kalau misalkan saya pribadi yang lain supaya bisa lebih meningkatkan ibadah kita, khususnya membaca Al-Quran, teman-teman. Nah, Ramadan yang tahun lalu semoga misalkan kita pernah maksimal ibadah. Nah, di bulan-bulan ini kita mempunyai waktu. Sekarang sudah masuk ke pertengahan Ramadan, ada maka waktu 15 hari untuk kita maksimalkan sampai nanti kita bertemu dengan malam kemenangan. Semoga Allah menerima segala ibadah kita, termasuk ibadah puasa, ibadah yang lainnya, dan juga Allah mengampuni kita dan memberikan keberkahan kita di bulan puasa ini. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Salahnya dari diri saya pribadi dan benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.